Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kali ini kita memasuki pada hadis yang kelima, masih di bab yang ke-7 terkait tentang yakin dan juga tawakal. Hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah dekat Najd, yakni perang Dzatur Riqab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya, maka dia pun kembali bersama mereka. Kemudian mereka masuk pada waktu siang, pada waktu tidur siang, saat berada di suatu lembah yang banyak pohon durinya. Rasulullah SAW turun dan orang-orang lain pun berteduh di bawah pohon tersebut. Kemudian Rasulullah turun di bawah pohon samurah, kemudian menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Saat kami tidur sekejap, tiba-tiba Rasulullah memanggil-manggil kami, dan ternyata di hadapannya ada seorang Badui. Kemudian beliau bersabda, "Orang ini telah mengacungkan pedangku padaku saat aku tidur. Lalu aku bangun, sedangkan pedang itu terhunus di tangannya. Ia berkata, 'Siapakah yang dapat menghalangi engkau dari perbuatanku ini?' Kemudian aku menjawab, 'Allah,' sampai 3 kali. Tetapi beliau tidak menghukum orang yang membunuhnya, lalu beliau duduk. Muttafaq alaih. Dalam sebuah riwayat, Jabir berkata, kami bersama Rasul dalam perang Dzatur Riqab. Ketika kami menemukan sebuah pohon yang rindang, maka kami biarkan pohon itu untuk Rasulullah. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari golongan kaum musyrikin, sedangkan pedang Rasul digantungkan pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedangnya dan berkata, 'Apakah engkau takut kepadaku?' Kemudian Rasulullah menjawab, 'Tidak.' Orang itu berkata lagi, 'Siapakah yang dapat melindungimu dariku?' Beliau menjawab, 'Adalah Allah.' Dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili di dalam sahihnya disebutkan, orang itu berkata, 'Siapakah yang dapat melindungimu dariku?' Beliau bersabda, 'Allah.' Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangannya. Selanjutnya Rasulullah mengambil pedang itu dan bersabda, 'Siapakah yang dapat menghalang-halangku darimu?' Kemudian orang tersebut berkata, 'Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang.' Rasulullah bersabda, 'Maukah kau bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku ini utusan Allah?' Ia menjawab, 'Tidak. Tapi aku berjanji kepadamu untuk tidak memerangimu dan tidak pula bersama kaum yang memerangimu.' Rasulullah melepaskan orang tersebut, lalu ia mendatangi sahabat-sahabatnya dan berkata,
aku baru datang dari sebaik-baik manusia. Adapun mutiara-mutiara hadis, yang pertama, keberanian, keteguhan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi mara bahaya. Rasul yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlindungnya beliau hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, hasil tawakal kepada Allah adalah terlepas dari segala kesulitan. Dan yang ketiga, maaf dan kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dendamnya beliau terhadap orang lain, dan jauhnya pandangan beliau dalam berbagai perkara, dan efektivitas terapi beliau terhadap jiwa untuk menariknya kepada kebenaran. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dan para sahabat sedang dalam perjalanan pulang dari perang Dzatur Riqah. Kemudian mereka ini beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Kemudian Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di pohon, lalu beliau tertidur. Nah, tiba-tiba ada seorang suku Badu yang mengambil pedang Rasul dan ingin menghunusnya. Dan dia dengan pede, dengan kesombongannya, ia berkata, siapakah yang dapat menghalangimu dariku? Kemudian Rasulullah SAW itu dengan penuh hakul yakin dan tenangnya luar biasa ketika dalam mara bahayanya, dia menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan dia mengucapkan sampai 3 kali. Nah, ketika mendengar jawaban tersebut, si orang Badui tersebut itu menjadi gentar. Yang tadi mentalnya itu berani sekali, sombong dan lain sebagainya, ketika mendengar jawaban tersebut, maka orang tersebut itu menjadi gentar, sehingga sampai-sampai pedang itu terjatuh dari tangannya. Kemudian Rasulullah mengambil kembali pedangnya, namun beliau tetap tidak menghukum orang tersebut atau suku Badui tersebut, bahkan membiarkannya untuk pergi. Artinya apa, hadirin yang rahimakumullah? Dari kisah ini bahwasanya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus memiliki sifat hakul yakin, optimis, ikhtiar, dan juga tawakal, berserah diri kepada Allah, baik dalam keadaan sempit, luas. Bahkan Rasulullah tadi ketika dalam keadaan mara bahaya itu tidak panik dan tidak bergantung kepada kekuatan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia berserah diri, bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena pertolongan Allah lah. Akhirnya ancaman itu sampai gagal. Nah, maka ini pelajaran hikmah
kita semua untuk senantiasa bersifat hakul yakin dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah itu menjadi penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan dari apa yang dibacakan dan disampaikan dari satu hadis per hari, 1 sampai 3 hadis, menambah keimanan kita semua, menjadikan ilmu yang manfaat dan guna untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Demikian itu saja yang bisa dibacakan dan disampaikan. Sama-sama kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.